wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia Fitri dengan NIM A1A318034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran Autoplay berbasis PPT. Media pembelajaran Autoplay berbasis PPT merupakan suatu perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan untuk membuat media pembelajaran, di mana dalam media pembelajaran ini terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Di mana dalam media pembelajaran ini terdapat 5 bagian. Bagian pertama yaitu pembuatan slide master. Yang pembagian kedua, pengisian konten atau materi pembelajaran. Bagian ketiga, evaluasi dan daftar pustaka. Bagian keempat, penambahan animasi teks, gambar, dan video. Dan bagian kelima yaitu penggunaan hyperlink. Nah, dalam media pembelajaran yang kami buat itu terdapat 5 fitur. Fitur yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Fitur yang kedua yaitu materi pembelajaran. Fitur yang ketiga yaitu kuis. Fitur yang keempat yaitu rangkuman pembelajaran. Yang kelima yaitu tugas kelompok. Nah, dalam hal ini dapat dilihat dalam praktek media pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sanopra hadir, Dodi, Deni, Prayogo, Apipa. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika melalui media pembelajaran Autoplay berbasis video. Baik anak-anak, adapun materi pembelajaran kita menggunakan media pembelajaran Autoplay berbasis PPT dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Apriani dengan NIM A1A3181038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, yaitu dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, membangun nilai-nilai toleransi yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
sesuai dengan kepentingan bersama. Kita slide berikutnya. Nah, di slide berikut ini kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali dikenalkan oleh Empu Tampilan. Beliau menemukan kata ini dari sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Sutasoma yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda itu, satu itu tak ada pengertian yang berbeda. Nah, para leluhur itu mengambil sebuah intinya itu, yaitu dibuatlah menjadi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita ke slide berikutnya. Adapun istilah Bhinneka Tunggal Ika ini pada masa kerajaan Majapahit dulu itu digunakan untuk mengantisipasi keberagaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit, di mana walaupun mereka ini berbeda-beda agama, tetapi mereka tetap pada satu pengertian. Kita ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita bahas untuk apa sih istilah Bhinneka Tunggal Ika ini bagi bangsa Indonesia. Istilah Bhinneka Tunggal Ika ini bagi bangsa Indonesia adalah dasar persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Karena meskipun bangsa Indonesia ini memiliki perbedaan agama, ras, suku, budaya, maupun golongan-golongannya, itu tetap menjadi satu kesatuan. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, antara budaya satu dengan yang lainnya, ataupun ras satu dengan yang lainnya. Justru dengan adanya perbedaan dan keberagaman inilah kita bangsa Indonesia dituntut untuk menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sehingga istilah Bhinneka Tunggal Ika inilah yang dijadikan dasar sebagai kehidupan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Ibu mau nanya nih, bagaimana sih bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ya jadinya? Ayo, di sini ada yang bisa jawab? Ya, Sanopra silahkan. Ya, tepuk tangan dulu buat Sanopra. Benar sekali. Bagaimana bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu akan berdampak kacau sekali, karena dimana orang-orang tidak akan saling menghormati, orang-orang merasa sukunya lebih baik, dan kehidupan kita akan kacau dan tidak pernah ada yang namanya toleransi. Adapun materi berikutnya yaitu dapat kita klik landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Nah, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika ini adalah dasar hukum bagi berlakunya suatu ketentuan atau sebuah ketentuan. Nah, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita lihat pada Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, ibu akan melanjutkan materi yaitu mengenai ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat 5 ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Dan ciri-ciri yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya yang paling unggul. Yang ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit. Nah, ciri-ciri yang keempat, tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu terbinanya sikap saling menghormati antara satu sama lain antara warga negara masyarakat dalam kehidupan ini. Setelah kalian mendengarkan materi yang ibu sampaikan tadi, di sini ibu akan memberikan kalian kuis. Yang mana kuis ini bertujuan untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang telah ibu sampaikan tadi. Oke, sekarang anak-anak tolong siapkan selembar kertas untuk menjawab kuis yang telah ibu sediakan.
Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Lambang Negara Garuda Pancasila. Oke, Ibu akan mengulang kembali pertanyaannya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada A. Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan D. Lambang Negara Garuda Pancasila. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang pertama. Ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Sudah ya anak-anak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ibu akan membacakan pertanyaan yang kedua. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan berbagai macam suku bangsa. Berapakah perkiraan jumlah suku bangsa Indonesia? A. 31 suku bangsa. B. 208 suku bangsa. C. 34 suku bangsa. Dan D. 1.300-an suku bangsa. Oke, Ibu akan mengulang kembali pertanyaannya, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku bangsa. Berapakah perkiraan jumlah suku bangsa Indonesia? A. 31 suku bangsa. B. 208 suku bangsa. C. 34 suku bangsa. Dan D. 1.300-an suku bangsa. Silakan anak-anak dijawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman yang ada terdiri atas A. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Keragaman bahasa. C. Keragaman bangsa. Dan D. Keragaman kepercayaan. Ibu ulang sekali lagi ya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman yang ada terdiri atas A. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Keragaman bahasa. C. Keragaman bangsa. Dan D. Keragaman kepercayaan. Silakan anak-anak menjawab. Baik, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang keempat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan sila-sila Pancasila, khususnya sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, atau D. Keempat. Ibu ulang lagi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan sila-sila Pancasila, khususnya sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, dan D. Keempat. Silakan untuk anak-anak dijawab. Baik, ini untuk soal yang terakhir ya. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Keturunan dan kekayaan harta benda. B. Ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Atau D. Status sosial dan masyarakat. Ibu ulang sekali lagi ya pertanyaannya. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Keturunan dan kekayaan harta benda. B. Ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Atau D. Status sosial dalam masyarakat. Oke, silakan anak-anak untuk menjawabnya. Sudah mengumpulkan jawaban semua ya. Nah, Ibu akan memeriksa hasil jawaban kuis dari kalian semua, dan minggu depan Ibu akan memberikan hasilnya. Rangkuman pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh U Tantular dalam kitab Sutasoma. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1951. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriwan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang tugas kelompok. Nah, di sini setelah siswa diberikan beberapa materi tadi, siswa diberikan tugas untuk membentuk sebuah kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mencari contoh kasus permasalahan keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana upayanya. Nah, setelah itu minggu depan masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.